Ini solusi As-Sakinah Podcast. Daging kurban bagi orang berkorban, kecuali korban nazar. Dia bernazar, aku nanti kalau mendapat nikmat Tuhan, aku akan menjadi korban tahun ini. Kalau itu haram dimakan dagingnya oleh si berkorban dan keluarganya, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, teman-teman semua, sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah. Semoga ini menjadi satu kesyukuran kita terhubung di dunia maya, di dunia sosial media dalam rangka berbagi ilmu dalam tayangan acara Ini Solusi As-Sakinah Podcast. Nah, teman-teman semua, warganet di mana saja pun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik sesuai dengan momen kita pada kesempatan ini, yaitu dekatnya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, yang menjadi menarik perhatian kita itu tentang kurban dan permasalahannya. Nah, teman-teman semua, saya Engran Silalahi pada kesempatan ini akan memandu teman-teman lebih kurang beberapa menit ke depan untuk kita bisa berdiskusi tentang kurban dan permasalahannya. Dan pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber kita yang luar biasa nih bersama Ustadz Dr. Andus Haji Ahmad Sanusi Lukman LC MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa, insya Allah. Baik, Ustadz ini kita undang dari MUI Sumatera Utara. Beliau merupakan Ketua Komisi Bidang Fatwa ya Ustadz ya, Bidang Fatwa MUI Sumatera Utara. Nah, selanjutnya juga aktif sebagai dosen PTKU, Perguruan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara. Nah, juga aktif sebagai dosen Institut Agama Islam Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Wah, di Langkat juga Ustadz ya. Nah, selanjutnya aktif juga sebagai Ketua Pembina Perguruan Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat. Wah, luar biasa. Di sela-sela aktivitas kesibukan yang begitu banyak, sempat memenuhi undangan kita untuk hadir di As-Sakinah Podcast. Nah, pada kesempatan ini yang menarik bahasan kita adalah pelaksanaan kurban dan permasalahannya. Ada di tengah-tengah masyarakat ya macam-macam kejadiannya. Ada melaksanakan kurban itu kadang katanya yang motong harus orang yang soleh atau bagaimana gitu kan Ustadz. Mungkin nanti Ustadz bisa memperdalam ke kita. Tetapi lebih spesifik lagi barangkali kita mulai dari awal. Apa sebenarnya definisi kurban, lalu kemudian bagaimana hukum-hukumnya, dan termasuk adab-adab pelaksanaannya Ustadz. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah korban atau udhiyah dalam agama Islam merupakan hal yang sangat urgen dan aktual sepanjang masa. Nah, oleh karena itu bagi umat Islam sewajarnya lah mereka mengetahui tentang masalah korban dan permasalahannya sekaligus solusinya, Pak. Korban itu merupakan salah satu bentuk ajaran agama Islam yang wajib dikerjakan oleh Islam mampu, dan yang tidak mampu tentunya tidak diberikan kewajiban pada mereka. Kurban itu adalah sembelihan binatang yang berkaki 4 pada hari Idul Adha selama 4 hari berturut-turut, maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu kepada umat Islam yang mempunyai kemampuan, tentunya alangkah baiknya kalau mereka itu berkorban setiap tahun. Namun dalam hal ini berbeda pendapat ulama kita dalam Islam tentang hukum berkorban itu sendiri. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah dan kawan-kawan, mereka mengatakan korban itu hukumnya sunat muakkadah. Artinya tidak sampai ke wajib, tapi sudah mendekati wajib. Tentunya bagi yang berkemampuan dari segi harta atau uang. Sementara dari pendapat Imam Hanafiyah dan kawan-kawan mengatakan bahwa korban itu hukumnya wajib.
Wajib. Artinya kalau tidak dikerjakan sementara dia mampu, dia berdosa. Ya. Kalau dia tidak berkorban, dia berdosa. Ya. Tapi lebih bagus dia berkorban kena sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Apa makna sunat muakkadah? Sunat muakkadah itu artinya pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, tapi tidak sampai wajib. Ya. Sementara umatnya pun demikian juga. Nah, oleh karena itu, kepada umat Islam yang punya kemampuan, tentunya kemampuan selebih daripada kebutuhan sehari-hari. Jangan dipaksakan korban itu. Ya. Artinya, uang lebih itu untuk kebutuhan sehari-hari, makan minum, sandang pangan. Ya. Kalau itu dipelajari, barangkali tidak wajib. Ada kelebihan dari itu, baru dikatakan dia sunat, muakkadah, atau wajib. Itulah makna korban Islam. Dan korban ini adalah sembelihan, menumpahkan darah binatang itu. Bukan berarti korban dengan uang. Karena ada segelintir manusia mengatakan bahwa alangkah bagusnya kalau korban itu bukan sembelihan. Kalau dikumpulkan uangnya itu akan lebih bermanfaat daripada sembelihkan. Ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran juga mengatakan binatang sembelihan, langsung disembelih, bukan uang. Ya. Oleh karena itu kalau ada pendapat mengatakan diganti dengan uang, itu sangat tidak benar dan bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Katakan wanhar ini menyebutkan itu penyembelihan, menumpahkan darah, bukan berarti uang. Ada juga masyarakat yang setuju dengan uang. Artinya kalau uang itu, kalau lembu 1 ekor mungkin barangkali 10 juta, itu kan lebih bermanfaat kalau dagingnya saja kan, bisa untuk pendidikan. Berapa banyak orang korban di Sumatera Utara ini, jumlahkan berapa itu, tentu lebih bermanfaat. Itu kan menurut pemikiran. Tapi kalau korbannya langsung Al-Quran dan hadis, tidak boleh diganti dengan uang. Itu barangkali skill tentang korban dalam Islam. Pak ya. Jadi untuk sembelihan ini harus berkaki 4 ya Ustadz ya? Berkaki 4. Nggak boleh berkaki 2. Tidak boleh berkaki 2. Nah, makanya memang yang berkurban itu jelas yang mampu ya Ustadz? Yang mampu. Jadi teman-teman jangan berkurban dengan ayam ya, harus berkaki 4. Jadi kalau dalam syariatnya hewannya hewan apa saja? Ya, pertama unta itu umur 5 tahun. Kalau lembu umurnya 2 tahun, kambing pun demikian. Jadi harus cukup umur. Dan tidak cacat, binatang itu tidak sakit-sakitan, tidak ada cacat tubuhnya, kemudian pincang, buta dan sebagainya. Sehat, pendeknya prima saja itu. Itulah boleh jadi korban, dan si korban itu boleh dia bentuknya laki-laki, betina ataupun jantan. Tapi supaya jangan kita salah, kalau yang dia itu betina jangan lagi hamil. Itu jangan dengan. Jadi berarti boleh yang betina tapi yang tidak hamil. Tapi yang lebih bagus adalah yang jantan. Kalau bisa yang jantan. Kalau tidak ada, yang betina pun boleh. Itu Pak, ya. Jantan berarti dagingnya lebih banyak. Lebih besar ya. Lebih besar dia. Ya. Nah, selanjutnya Ustadz mungkin ada adab-adab juga barangkali seperti siapa yang lebih afdol dalam menyembelih. Nah, ini kan ada banyak juga pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Kadang juga harus mengundang ustadz tertentu atau tokoh tertentu, harus begini. Nah, kira-kira itu seperti apa Ustadz? Bagus sekali pertanyaan ini. Untuk berkorban ini banyak adab-adab dan tata cara yang baik. Yang pertama, yang berkorban itu adalah orang yang mampu, dan dialah yang paling berhak untuk menyembelih. Andai kata dia mampu. Tapi kalau tidak mampu, boleh diwakilkan pada orang yang mampu. Dan kemudian, daging korban ini sunat bagi yang berubah untuk menikmatinya. Tapi tidak lebih banyak daripada sepertiga daging itu. Semakin sedikit, semakin bagus. Tapi jangan tidak menikmati daging korban bagi orang berkorban. Kecuali korban nazar. Dia bernazar, aku nanti kalau mendapat nikmat Tuhan, aku akan menjadi korban tahun ini. Kalau itu haram dimakan dagingnya oleh si korban dan keluarganya, tidak boleh. Harus diberikan kepada Allah sama sekali. Dan juga korban ta'yin namanya. Ta'yin begini maksudnya, kita melihat seekor lembu atau kambing, ini kambing cantik kali ini. Ini lembu cantik kali ini. Ini tahun depan kukurbankan dari untuk apa? Untuk korban tahun depan. Itu kalau sudah begitu namanya ta'yin. Itu pun tidak boleh dimakan oleh yang berkorban. Harus diserahkan pada orang sama sekali. Sepenuhnya ke orang. Ya, haram hukumnya kalau daging korban itu nazar dan ta'yin. Ta'yin tadi itu nampaknya macam lain kan? Ini korban cantik kali kambing ini.
nanti dia untuk tahun depan jadi korban ini. Itu sudah ta'in namanya itu. Itu tidak boleh itu Pak ya. Dan korban itu tentunya ada yang lain. Ketika korban itu banyak disembelih, ya umpamanya ada 5 ekor atau 10 ekor, jangan nanti penyembelihan yang pertama itu dilihat oleh binatang yang lain yang sudah korban. Seakan-akan dia menonton kawannya itu mau disembelih. Itu adab. Rasulullah ketika menyembelih binatang korban itu banyak, itu tidak diberikan nampak oleh yang sudah disembelih dan tidak memotong mengasah pisau itu di hadapannya itu. Itu adab. Karena mereka itu binatang tapi punya perasaan. Hanya tak bisa ngomong dia. Kalau bisa ngomong dia itu janganlah seperti ini katanya. Jadi harus ada dinding. Itu salah satu adabnya. Dan kemudian adabnya harus dengan pisau yang tajam betul. Harus tajam betul. Nah, dan disembelih oleh orang yang ahli yang sudah punya pengalaman sembelih. Jangan orang yang berbahli. Ya kan? Dan boleh diupahkan pada tukang sembelih, tapi upahnya itu bukan dari korban, khusus untuk upah sendiri disiapkan oleh yang berkorban itu. Itu sebagian daripadanya, Pak ya. Betul. Berarti ada biaya lain. Ada biaya lain. Di luar daripada kurban utuh. Ya betul. Iya. Alhamdulillah. Ya. Baik, ini teman-teman kita semakin dapat pencerahan ya. Iya. Nah, jadi mungkin di ujung lah ini Ustadz, sepertinya apa kira-kira permasalahan dan apa solusinya mungkin sekaligus bisa Ustadz sampaikan ke kita yang mungkin sering muncul di masyarakat lah, gitu kan. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Dalam hal korban ini banyak permasalahan, cuma ada solusinya. Ya. Umpamanya korban itu diberikan kepada non-muslim dagingnya, itu boleh atau tidak? Di dalam fikih Islam, seandainya umat Islam yang berada di tempat itu sudah dapat semua, masih berlebih, boleh diberikan kepada non-muslim. Tapi kalau umpamanya ada umat Islam tidak dapat bagian, gara-gara orang non-muslim, itu tidak boleh. Jadi boleh kalau sudah semua umat Islam mendapat bagian. Nah, itu Pak ya. Kemudian termasuk juga permasalahan, kadang-kadang ini orang yang menyembelih itu, ya tadi upahnya itu diambil daripada daging korbannya atau kepalanya atau kulitnya. Itu tidak boleh ya Pak ya. Jadi sebagusnya kalau kulit korban itu kadang-kadang kita tak mampu untuk mengolahnya itu Pak. Karena sedikit kan. Bisa diberikan kepada tukang korban jange umpamanya. Dan cuma-cuma jangan dijual. Karena dia yang paling mengolahnya kan, sehingga bisa bermanfaat untuk dia, ya tidak dimanfaatkan oleh si panitia atau penyembelih korban. Itu termasuk solusi Pak ya. Boleh berikan. Jangan ambil duitnya, salah komentar. Tapi kalau sama kita, kadang-kadang kita tak pandai mengolah kulit ini kan, kadang dibuang, kering ya kan, bisa dimanfaatkan. Dan daging korban ini tidak boleh diperjualbelikan oleh yang berkorban, kecuali si yang berkorban sudah menerima daging itu, sudah milik dia. Umpamanya saya berkorban, Bapak dapat bagian, bagian Bapak itu kan milik Bapak, itu boleh Bapak jual. Tapi kalau saya tak boleh. Sudah milik Bapak dijual. Tapi kalau saya yang berkorban atau panitia, tidak boleh sama sekali menjual daging apapun namanya. Tidak boleh. Tapi kalau sudah menjadi milik orang yang mendapat korban, sudah milik dia, itu boleh. Mungkin dia tak perlu makan kambing nggak sanggup kan, dia jual, itu boleh. Tapi kalau yang berkorban atau panitianya sama sekali tidak boleh menjual daging korban itu, dan semua organ tubuhnya tak boleh, itu Pak ya. Panitia nggak berhak mengolah-olah itu ya. Nah, ini ada juga Ustadz ini, misalnya kan ada di satu daerah yang kadang kulitnya ini diasingkan oleh panitia, itu dijadikan untuk alat kesenian gendang. Itu bagaimana Ustadz? Kalau kulitnya tadi saya bilang untuk kepik jange itu bagus ya. Ini untuk gendang. Gendang itu untuk kesenian Pak ya. Kesenian, kebutuhan untuk kampung juga. Artinya tidak diambil uangnya, tapi diberikan ciuman. Saya kira boleh itu. Boleh ya. Bapak ya. Kemudian juga Pak, ini pemberian daging korban ini sebagusnya itu adalah mentah. Mentah, tapi boleh masak diberikan kepada yang panitia tadi untuk makan-makan bersama di situ, itu boleh. Tapi jangan diberikan daging korban itu yang masak tinggal singgah santap. Karena harus daging yang bulat-bulat, suka hati dia. Kalau sudah masak mungkin selera dia tak cocok lagi. Betul. Ya Pak ya. Jadi harus berikan daging mentah, itu boleh lebih afdal, dan tak boleh mentah kecuali untuk panitia makan bersama, dimasak bersama itu boleh. Itu Pak ya. Nah, tapi kalau banyak akikah itu lebih bagus diberikan masak tinggal santap.
Karena bukan selera dia, selera yang punya akikah itu Pak kan? Oh, itu beda akikah sama kurban. Beda Paknya. Jadi kalau kurban ini selera orang yang punya hak untuk korban tadi itu, bukan selera panitia. Ada Pak ya? Itu Pak masalahnya Pak ya. Iya. Oke Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Sepertinya kita udah cukup untuk bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Ya. Teman-teman semua warganet di mana saja pun berada, Ya. mudah-mudahan dapat mencerahkan kita semua. Tidak panjang-panjang bahasan kita, sedikit yang penting bermakna dan mencerahkan. Nah, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Andus Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA atas kebersamaan kita pada kesempatan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetaplah ikuti channel Ini Solusi As-Sakinah Podcast. Terima kasih dari saya, Engran Silalahi dari As-Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.